Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video ini, saya akan membahas 5 soal peluang yang pernah muncul di soal seleksi masuk perguruan tinggi. Dan ini adalah soal matematika IPA atau Saintek atau TKA. Jadi bagi kalian yang ingin masuk ke PTN favorit kalian, silahkan coba dulu soal ini. Dan inilah pembahasannya. Oke, sekarang kita bahas soal yang pertama. Di sini ada soal SBMPTN Saintek atau Matematika IPA tahun 2015. Dua kelas masing-masing terdiri atas 30 siswa. Satu siswa dipilih dari tiap-tiap kelas. Peluang terpilih keduanya laki-laki adalah 11/36. Peluang terpilih paling sedikit satu di antaranya laki-laki adalah, di sini ada dua kelas. Misalkan kelas yang pertama itu kelas A dan kelas yang kedua itu kelas B. Untuk kelas A, misalnya laki-lakinya saya misalkan sebagai X, banyaknya siswa di kelas tersebut kan 30. Berarti banyaknya perempuan itu sisanya 30 dikurangi X. Untuk kelas B, misalnya banyaknya laki-laki adalah Y, maka banyaknya perempuan di kelas B adalah sisanya 30 dikurangi Y. Kemudian di sini diketahui peluang keduanya laki-laki, berarti laki-laki dari kelas A dan laki-laki dari kelas B. Peluang keduanya laki-laki, di sini saya tulis peluang L, L. Artinya laki-laki dari kelas A dan laki-laki dari kelas B. Peluang laki-laki dari kelas A, banyaknya laki-laki di kelas A kan X. Kita bagi dengan banyaknya siswa di kelas A, 30. Kali peluang laki-laki di kelas B. Laki-laki di kelas B, banyaknya itu Y. Kita bagi dengan banyaknya siswa di kelas B itu 30. Dan peluangnya adalah 11/36 ya. 11/36. Dari sini kita peroleh X kali Y, XY, sama dengan 11 kali 30 kali 30. Kita bagi dengan 36. Atau 36-nya saya ubah aja jadi 6 kali 6. Biar teman-teman lebih mudah menghitungnya ya. 30 dibagi 6 kan 5. 30 dibagi 6 juga, yang ini 5 juga. Jadi kita peroleh X kali Y itu sama aja dengan 11 kali 5 kali 5, 25. Ya. Nah, dari sini kita peroleh X kali Y sama dengan 25. Kemungkinannya karena X dan Y ini gak mungkin lebih dari 30 ya. Jadi, kemungkinannya adalah X sama dengan 11, Y sama dengan 25. Atau sebaliknya, X sama dengan 25, Y sama dengan 11. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan menghitung peluang terpilih paling sedikit satu di antaranya laki-laki. Jadi kemungkinannya satu di antaranya laki-laki itu bisa laki-laki, atau bisa aja laki-laki perempuan, atau bisa juga perempuan laki-laki. Untuk laki-laki berarti laki-laki dari kelas A dan laki-laki dari kelas B, gitu kan? Laki-laki dari kelas A itu kan X. X/30 kali laki-laki dari kelas B, Y/30. Di sini kita tambah karena ini berupa pilihan kan. Di sini kita gunakan aturan penjumlahan. Atau laki-laki perempuan, laki-laki dari kelas A, X/30. X/30 kali perempuan dari kelas B, 30 min Y/30. 30 min Y/30, lalu ditambah perempuan dari kelas A, laki-laki dari kelas B. Perempuan dari kelas A 30 min X per 30 kali laki-laki dari kelas B.
Y per 30. Nah, sekarang kita substitusi, kita ganti X dan Y-nya dengan ini. Ya. Sama dengan X-nya berapa? X-nya itu 11. 11 per 30 dikali Y-nya itu 25. 25 per 30. Ini sebenarnya kalau teman-teman tukar juga X-nya 25, Y-nya jadi 11, ini gak masalah. Sama aja ya. Ditambah X per 30 berarti 11 per 30 dikali 30 min Y. Y-nya kan 25. Berarti 30 dikurangi 25. Itu 5. 5 per 30 ditambah 30 min X. X-nya itu 11. Berarti 30 dikurangi 11. 19 ya. Per 30 dikali Y per 30. Y-nya itu 25. 25 per 30. Oke, untuk mempermudah perhitungan, di sini saya keluarkan aja 5 per 30. Nah, 25 ini kan sama aja dengan 5 kali 5 kan? Ini juga sama, berarti 25 itu 5 kali 5. Kita keluarkan 5 per 30, berarti tinggal 11 kali 5 per 30. Berapa? 55 per 30. Ditambah, di sini kita keluarkan 5 per 30, itu 11 per 30. Kemudian ditambah, ini kita keluarkan 5 per 30 tinggal 19 kali 5. 95 per 30. Gitu. Sama dengan 5 per 30 itu sama aja dengan 1 per 6. Kali 55 tambah 11 tambah 95. 161 per 30. Sama dengan 161 per 6 kali 30. 180. Ini peluangnya. Ada nggak? 161 per 180. Jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal kedua. Di sini ada soal SBMPTN Saintek atau Matematika IPA tahun 2013. 6 anak terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan duduk berjajar. Peluang 3 perempuan duduk berdampingan adalah, jadi di sini ada 6 anak. 3 laki-laki, misalnya ini 3 orang laki-laki dan ada 3 orang perempuan. 1, 2, 3. Nah, kita akan menghitung peluang yang 3 perempuan selalu duduk berdampingan. Yang 3 perempuan ini, agar selalu duduk berdampingan, ini kita anggap sebagai satu elemen. Ya, jadi ketika pindah, ya harus pindah 3-3-nya. Oke, jadi di sini ada berapa elemen? 1, 2, 3, ada 4. Cara mengatur posisi 4 elemen ini adalah 4 faktorial. Ya. Tapi yang perempuan yang dalam satu kelompok ini, mereka kan bisa saling pindah posisi kan, tapi masih dalam posisi berdampingan. Dengan berapa cara? Di sini karena ada 3, berarti ada 3 faktorial cara. Jadi banyak cara 3 perempuan selalu berdampingan adalah 4 faktorial kali 3 faktorial. Maka peluang perempuan selalu berdampingan atau PA sama dengan 4 faktorial kali 3 faktorial dibagi banyaknya semua kemungkinan. Di sini ada 6 anak, 3 laki-laki, 3 perempuan. Banyaknya cara semuanya berarti 6 faktorial. Jadi peluangnya adalah 4 faktorial kali 3 faktorial dibagi 6. 6 faktorialnya ini kita ubah ya, jadi 6 kali 5 kali 4 faktorial. Sekarang ini kita coret aja. 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1. Nilainya 6 kan. Jadi ini kita coret dengan 6. Jadi hasilnya peluangnya adalah 1 per 5. Jawabannya E. Oke, sekarang kita bahas soal yang ketiga. Di sini ada soal SBMPTN Saintek tahun 2012. Di dalam kotak terdapat 3 bola biru, 4 bola merah, dan 2 bola putih. Jika diambil 7 bola tanpa pengembalian, maka peluang banyak bola merah yang terambil 2 kali banyak bola putih yang terambil adalah, di sini kuncinya yang merah sama dengan 2 kali bola putih. Jadi M sama dengan 2P. Yang diambilnya 7 bola ya. Oke. Jadi misalkan putihnya sama dengan 1, merahnya berapa? Merahnya 2 kali lipatnya. Merahnya adalah 2. Jadi birunya berapa? Yang diambil kan 7. Ini 1 tambah 2, 3. Berarti sisanya 4. Sementara yang biru bolanya kan ada 3 kan. Jadi ini tidak mungkin nih. Tidak mungkin terjadi. Sekarang misalnya yang terambil putihnya 2, berarti merah 2 kali lipatnya 4. 2 tambah 4
6 kan, berarti biru sisanya 1. Oke. Nah, jadi hanya ini kemungkinannya. Ya. Ingat, peluang kejadian A itu sama aja dengan banyaknya kemungkinan A dibagi banyaknya semua kemungkinan. Ya, dibagi NS. Nah, di sini NA-nya itu banyak cara kita memilih 2 bola putih, 4 bola merah, dan 1 bola biru. Dari jumlah bola yang tersedia ini kan. Oke. Jadi kita gunakan kombinasi. Kita memilih 2 bola putih, dari bola putihnya di sini terdapat 2. Kita ngambil dari 2 yang tersedia, kita pilih 2. Kemudian kita ngambil 4 merah dari 4 yang tersedia. Kombinasi dari 4 diambil 4. Kemudian yang birunya kita ngambil 1 dari 3 ya. Kombinasi dari 3 diambil atau dipilih 1. Kemudian NS-nya itu banyak semua kemungkinan tanpa syarat. Jadi semua bolanya ini kita jumlahkan aja. 3 tambah 4 ditambah 2 itu 9. Kombinasi dari 9, kita ngambil berapa? Kita ngambil 7. Ya. Nah, ini kita hitung aja kombinasinya. Dari 2 diambil 2 berarti 2 faktorial per 2 dikurangi 2 itu 0. 0 faktorial kali 2 faktorial. Kali kombinasi dari 4 diambil 4. 4 faktorial per 4 dikurangi 4 itu 0 faktorial kali 4 faktorial kali kombinasi dari 3 diambil 1 itu 3 faktorial per 3 dikurangi 1 kan 2. 2 faktorial kali 1 faktorial. Dibagi dari 9 diambil 7. 9 faktorial dibagi 9 dikurangi 7 itu 2 faktorial kali 7 faktorial. Nah, sekarang ini kita hitung aja ya. Sama dengan, ini kita coret ya. 0 faktorial itu nilainya 1, teman-teman. Jadi 1 kali ini 4 faktorial kita coret juga. 0 faktorial itu 1. Ini 1 juga. Kemudian ini 3 faktorial itu kan 3 kali 2 faktorial ya. 3 kali 2 faktorial. Ini kita coret 2 faktorialnya. Berarti 3 dibagi 1. 3 per 9 faktorial ini saya ubah aja menjadi 9 kali 8 kali 7 faktorial. Jadi ini bisa kita coret. Kemudian 8 dibagi 2 faktorial kan 2. 8 dibagi 2 itu 4. 9 kali 4, 36. Sama dengan 3 per 36. Ini kita sederhanakan 1 per 12. Ini adalah peluangnya. Jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal keempat. Di sini ada soal SIMAK UI tahun 2019. Terdapat 10 orang pelamar pada suatu perusahaan. 6 diantaranya adalah wanita. Berarti kalau 6 wanita, maka sisanya yang 4 adalah pria. Gitu kan? Jika perusahaan hanya membutuhkan 4 karyawan baru, ada 4 yang dibutuhkan, peluang paling banyak 2 wanita akan diterima adalah, jadi kita tulis aja kemungkinannya ya. Paling banyak 2 wanita dari 4 kan? Berarti bisa aja 2 wanita 2 pria yang diterima, atau wanitanya 1 wanita 3 pria, atau keempatnya yang diterima adalah pria. Nah, ini adalah semua kemungkinannya. Nah, sekarang kita hitung menggunakan kombinasi. Untuk 2 wanita dan 2 pria kita gunakan kombinasi. Kita ngambil 2 dari wanitanya ada 6. Kali kita ngambil 2 dari 4. Kombinasi dari 4 pria kita pilih 2. Ini kita hitung berarti 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 2 itu 4 faktorial kali 2 faktorial. Kemudian dari 4 diambil 2. 4 faktorial, 4 dikurangi 2 kan 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, ini kita ubah menjadi 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kita bagi dengan 4 faktorial kali 2 faktorial. Ini 4-nya kita ubah jadi 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial. Ini kita coret ya. Oke, ini kita coret jadi 2. Ini juga kita coret. 6 dibagi 2, 3. Nah, jadi kita peroleh 3 kali 5, 15 kali 2 kali 3, 6. Sama dengan 90 cara. Sekarang untuk kemungkinan 1W 3P. Kombinasi dari W-nya kan 6. Dari 6 kita pilih 1. Kemudian kombinasi dari 4 kita pilih 3. Kombinasi dari 6 diambil 1 berarti 6 faktorial per 6 dikurangi 1 itu 5 faktorial kali 1 faktorial.
Kombinasi dari 4 diambil 3 berarti 4 faktorial per 4 dikurangi 3 itu 1 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan, ini kita ubah jadi 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 1 faktorial. Kemudian kali ini kita ubah jadi 4 kali 3 faktorial per 1 faktorial kali 3 faktorial. Ini kan kita coret aja ya. Kita coret jadi 6 kali 4 sama dengan 24. Kemudian kemungkinan terakhir adalah keempatnya adalah pria yang terpilih. Berarti kombinasi dari 4 diambil 4. Kombinasi dari 4 diambil 4 berapa? Berarti 4 faktorial per 4 dikurangi 4 itu 0 faktorial kali 4 faktorial. Ini kita coret aja, ternyata hasilnya adalah 1. Ingat 0 faktorial itu nilainya kan 1. Jadi ini kita jumlahkan teman-teman. Semua kemungkinannya banyak cara memilih paling banyak 2 wanita adalah 90 tambah 24 tambah 1. Sama dengan 115 cara. Nah, berarti ini NA-nya ya. Ini NA sama dengan 115. Nah, sekarang kita mencari NS-nya. NS-nya di sini ada berapa orang? Ada 10 orang tanpa membedakan pria dan wanita. Sementara kita akan memilih 4 orang. Jadi kombinasi dari 10 diambil 4. Ya, berapa tuh? 10 faktorial kita bagi dengan 10 dikurangi 4. 6 faktorial kali 4 faktorial. Sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial kali 4, 3, 2, 1. Oke, kita coret. 4 kali 2, 8. Kemudian ini 3, 9 dibagi 3, 3. Jadi 3 kali 7, 21 kali 10, 210. Nah, dari sini kita peroleh peluangnya. Peluang itu NA dibagi NS. Berarti 115 kita bagi dengan 210. Kita sederhanakan bisa ya. 115 kita bagi 5 aja ya. 23 berarti kan. 210 ini kita bagi 5, 42. Nah, ini peluangnya. 23 per 42. Jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita bahas soal kelima, soal terakhir. Ini ada soal UTBK tahun 2019, Matematika Saintek. 2 buah dadu dilempar sekaligus. Peluang muncul kedua dadu berjumlah lebih dari 5 dan kelipatan 3. Lebih dari 5 dan kelipatan 3 berarti jumlahnya itu bisa 6, bisa 9, atau 12, ya enggak? Nah, untuk yang jumlahnya 6, kemungkinannya itu bisa aja kan dadu pertama 1, dadu keduanya 5. Atau dadu pertamanya 2, dadu keduanya 4. Atau dadu pertama 3, dadu kedua 3. Atau dadu pertama 4, dadu kedua 2. Atau dadu pertama 5 dan dadu kedua 1. Kemudian, untuk jumlah dadu sama dengan 9, kemungkinannya bisa aja dadu pertama 3, dadu kedua 6. Dadu pertama 4, dadu kedua 5, atau dadu pertama 5, dadu kedua 4, atau dadu pertama 6 dan dadu kedua 3. Kemudian untuk jumlah mata dadunya 12, kemungkinan yang terjadi adalah dadu pertama 6 dan dadu kedua 6. Jadi di sini NA-nya banyak kemungkinannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sementara NS-nya di sini kan ada 2 dadu. Masing-masing dadu itu bersisi 6. Berarti 6 kuadrat kan? 36. Jadi peluangnya PA itu sama dengan NA dibagi NS. Yaitu 10 dibagi 36. 10 per 36. Ada nggak? Jawabannya adalah B. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Silakan tekan tombol like jika kalian suka dan dislike jika tidak suka. Dan jika dirasa bermanfaat, silakan share kepada teman lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.